Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga rahmat Tuhan yang Maha Esa terlimpah kepada kita semua. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Indralaya Selatan, Bapak Edi Darmansyah SPD MSI. Yang kami hormati pengajar praktik Bapak Anton Supriyanto MPD, Bapak M. Saleh Bina MPD, Bapak Andi Kumaini MPD, Ibu Yenita MPD, Ibu Juwairia SPD GR. Yang kami hormati rekan-rekan pendidik SMK Negeri 1 Indralaya Selatan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami mengajak Bapak Ibu untuk senantiasa bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya juala, kita dapat bersama-sama hadir di ruang ini dalam acara penyelarasan visi dan prakarsa perubahan, kolaborasi pengajar praktik, calon guru penggerak, kepala sekolah, dan tenaga pendidik. Susunan acara pagi hari ini: acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga, doa. Acara keempat, sambutan-sambutan. Acara kelima, pemaparan dan diskusi. Acara keenam, pembacaan dan penyerahan visi dari CGP kepada Kepala SMK Negeri 1 Indralaya Selatan. Dan acara terakhir, penutup. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kiblat Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Indralaya Selatan kepada Bapak Edi Darmansyah SPD MSI. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwasanya kita dapat dikumpulkan di sini dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah kita semua juga selalu dalam lindungan dan selalu mendapat barokah dari Allah SWT. Selawat dari salam senantiasa wajib kita aturkan, kita sampaikan pada junjungan kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta pengikutnya yang setia, yang insya Allah kita isi semuanya. Amin.
Pada kesempatan ini mungkin kami ucapkan selamat datang kepada para Bapak Ibu pengajar praktik yang mendampingi GGP kami, yaitu Pak Anton Supriyanto, Bapak MPD, Bapak Emisori MPD, Ibu Enita MPD, Pak Andi Humayni MPD, dan Ibu Joelia SPDGR yang telah hadir di tengah-tengah kita semuanya untuk mendampingi teman-teman kami yang sedang melaksanakan progres guru penggerak. Dan hari ini acara kita adalah penyelesaian visi dan prakarsa perubahan atau P2 hari ini di SMK Negeri 1 di Surabaya Selatan. Pada kesempatan ini saya secara pribadi sangat bangga dengan kondisi teman-teman kami. Itu ada, alhamdulillah ya, kalau tidak ada aral melintang kami yakin kelima-limanya nanti ini Pak Anton dan kawan-kawan, Pak Soleh mudah-mudahan akan mendapatkan sertifikat guru penggerak. Karena sertifikat guru penggerak ini sekarang adalah gerbang seorang guru untuk berkarir. Gerbang seorang guru untuk berkarir, baik untuk menjadi pengawas ataupun untuk jadi kepala sekolah. Karena untuk jadi kepala sekolah sekarang NUKS yang berlaku itu hanya yang tahun 2018 ke bawah. Saya dapat tahun 2017. Jadi kalau NUKS-nya 2019 ke atas itu tidak berlaku dan harus ada sertifikat guru penggerak. Walaupun mungkin untuk kepala sekolah karena mencakup 5 kompetensi yang harus dimiliki, yaitu kompetensi manajerial, supervisi, sosial, kewirausahaan, dan keuangan. Nah, karena menyangkut 5 kompetensi tersebut, barangkali apakah akan ada rekrutmen khusus untuk kepala sekolah spesial para guru penggerak, atau setelah ditunjuk jadi kepala sekolah didiklarkan kembali. Tapi kalau untuk pengawas, modal dari guru penggerak ini sudah cukup untuk pengawas. Karena bedanya pengawas dengan kepala sekolah itu, pengawas itu tidak punya kompetensi apa tanggung jawab terhadap keuangan, tidak ada tanggung jawab terhadap manajerial, dan tidak ada tanggung jawab terhadap kewirausahaan. Yang ada hanya kompetensi sosial dan supervisi. Itu kalau pengawas. Jadi sudah dapat 2 poin ini kalau untuk gerbang jadi kepala sekolah. Kami kemarin di klubnya yang mungkin Pak Andi juga sudah pernah 3,5 bulan kalau kami kemarin. Nah, jadi maksud saya inilah jembatan emas bagi teman-teman kita ini, alhamdulillah. Dan untuk angkatan 8 ada 2 kami kemarin yang masuk tahap wawancara. Jadi insya Allah kami SMK Intan ini, saya terutama siap mengkaderkan yang mau berkarir dan masih memenuhi ketentuan. Saya juga terkejut waktu masuk di Ogan Ilir tahun 2020. Saya terkejut, ternyata di Ogan Ilir ini untuk SMK-nya yang hanya memiliki NUKS selain kepala sekolah itu hanya 1 orang. Itu SMA Kantor. Dan dari 10 kepala sekolah waktu itu 8 melalui penguatan, bukan melalui diklat. Penguatan itu karena mereka sudah diangkat kepala sekolah dari minimal dari April 2018. Jadi bukan merupakan hasil rekrutmen, bukan merupakan hasil seleksi pada saat itu, penunjukan berarti. Nah itu mungkin Bapak lebih tahu, Pak Anton lebih tahu. Saya ditugaskan di OKU lebih parah lagi. Dari seluruh guru di SMK OKU tidak ada satupun yang punya NUKS. Yang salah siapa? Yang salah ketua MKKS. Kenapa tidak dikaderkan? Padahal berita-berita tentang perkaderan itu banyak. Nah makanya saya asalnya dari dikaderkan di Palembang, Pak. Saya bangga dengan kepala sekolah saya, Pak Ramos Yahya. SMK 4 Palembang itu penyumbang kepala sekolah terbanyak. Ada 7 diangkat di zaman beliau. Nah saya belajar dari beliau untuk satu hal itu. Kenapa? Tapi dengan catatan kalau kawan-kawan mau. Karena bagi kepala sekolah itu sangat enak kalau banyak gurunya yang sudah berlabel mempunyai
atau katakanlah sertifikat guru penggerak. Karena apa? Wawasan yang bersangkutan tidak hanya untuk sekolah ini, dia akan menjaga segala lini, dia akan berkembang karir. Itu sebenarnya positif. Jadi ketua MKKS dulu, baru kepada kepala sekolah yang bukan ketua MKKS. Nah jadi itulah kenapa saya jawab, kok Intan kata Pak Anton tadi paling banyak guru penggerak. Karena memang saya beri kesempatan itu dan saya support untuk berkembang. Dan alhamdulillah pemerintah pun menyambut dengan baik. Kami sangat tertolong tahun ini dari ASN kami yang PNS hanya 19 tadi ya. Sekarang sudah 40 berapa? Ya, 40 lebih ya, karena adanya P3K. Jadi sekolahnya lebih enak bergerak. Dan kami harapkan pengumuman di akhir Februari nanti akan bertambah lagi P3K kita. Karena makin sejahteranya guru, bagi kepala sekolah itu makin enak untuk melaksanakan kegiatan, karena di satu sisi kesejahteraan mereka sudah aman seperti itu, dan memberikan kesempatan kami untuk berpikir lebih luas untuk kawan-kawan yang honor. Nah ini Bapak Ibu guru penggerak, calon guru penggerak, maaf, manfaatkanlah ini sebaik-baiknya. Manfaatkanlah ini sebaik-baiknya. Ini sudah menjelang akhir daripada perjalanan Bapak Ibu. Dan kami harapkan nanti suksesnya Bapak Ibu menjadi guru penggerak pasti banyak dukungan dari awal sampai akhir. Terutama sekarang di hadapan Bapak Ibu ada para Bapak Ibu penggerak aktif. Jangan sampai nanti kalau Bapak Ibu sudah jadi kepala sekolah, kami bertamu lagi apa sih? Lah disambung dengan LSM pula kan? Ya aku lah pensiun, dari Pak Anton lah pensiun, Pak ya. Mainlah kita ke sekolah Marta, ngomong dengan wakilnya, ngomong ke ibu dan adik. Padahal aku tuh numpang lewat, nak balik ke Opu misalnya, numpang lewat di sekolahnya, nak ketahanan lagi, nak nyuci baik. Ngomong ke bayangan itu, ngomong ke aku dan adik. Sangkonya nak minta samu bensin. Tahunya kami lebih kayu bagi bensin, ya. Nah itu kira-kira seperti itu. Jangan pernah, orang yang berhasil itu orang yang tidak pernah lupa dengan sejarah. Kalau orang lupa dengan sejarah, alamat akan hancur. Jangan pernah lupa dengan sejarah. Jadi yang membimbing, yang ini, ya istilahnya jangan pernah. Jadi saya harapkan kawan-kawan kemudian nanti cerminkan apabila sudah jadi guru penggerak, grit rasa tanggung jawab, grit kompetensi, kemudian grit katakanlah melaksanakan aktivitas dan sebagainya harus lebih dari guru yang bukan penggerak. Jadi Bapak Ibu, saya pada kesempatan ini tadi di warning yang menghadap saya tadi tidak boleh 15 menit Pak. Padahal sebenarnya saya senang dan gembira dengan momen ini kan, artinya salah satu cita-cita saya untuk mengembangkan Bapak Ibu guru itu terlaksana dengan baik. Pada saat angkatan 7 saya bangga sesumsel itu paling banyak dari Intan. Tapi angkatan 8 berbalik. Nah, karena kan kita tidak bisa tergantung dari yang ikut, tergantung juga dari nasi. Tapi alhamdulillah tepuk tangan dulu angkatan 7 kita itu. Setidaknya Intan sudah menciptakan sejarah. Itu kan, Ogan Ilir sudah menciptakan sejarah. Dan saya katakan Pak Anton, begitu sehari kamu dapat sertifikat itu akan saya bawa ke dinas. Pilih, nak jadi pengawas atau nak jadi kepala sekolah. Silakan pilih untuk bawa ini. Yang nak jadi, kalau tidak banyak masalah jadi pengawas. Aman Pak, tidak mungkin diperiksa oleh APH, tidak mungkin disurat ke LSM, gitu kan? Tidak mungkin diaudit oleh BPK. Nah, kira-kira gitu kan? Kalau nak santai, nak nyaman dan bisa mengembangkan diri. Tapi kalau misalnya sedikit punya mental dan ingin tantangan, misalnya Ibu Ros, aku nak sekolah, Pak. Aku pernah jadi bendahara. Kalau ini sarpras, kenapa pernah aku?
Bu Nisa, aku lah hampir seluruh wakil Pak, tinggal kurikulum yang belum. Nah, itu. Bu Irma, aku nih humas aku kuasa ini kan, bendahara dulu, koordinator dulu, mana ya kalau jadi pengawas? Siapa itu? Ya kalau Pak Dwi, kalau nyimak nada-nadanya ini Pak Kola. Kan satu-satu laki-laki kan dia. Kalau auranya sudah kelihatan. Ya, kepala sekolah gitu kan. Jadi saya janji dengan Bapak Ibu, begitu ada sertifikat berikan dengan saya. Selagi saya masih ada posisi dan jabatan, selagi saya masih punya kewenangan, saya komit. Tinggal Bapak Ibu yang milih mana. Itu kira-kira apa gunanya lagi melokkan penggerakannya? Kira-kira kalau cuma nak jadi guru, udah usah. Sama dengan saya dulu. Kenapa aku S2? Karena aku nak jadi kepala sekolah, aku nak pengawas. Aku sekedar nak jadi guru, ngapain aku nak S2? Kira-kira mah itu kan. Kemudian masuk negeri, aku lama di swasta, masuk negeri. Karena kepala sekolahnya kenal, anaknya tiba ikut ijazahnya bukan neken. Nanya dia, kenapa bapak galak jadi wakil aku? Aku nak jadi kepala sekolah. Amun aku tidak jadi kepala sekolah, maha baik jadi wakil. Wakil itu paling lemah. Kepala sekolah salah, tidak dibenarkan itu wakil. Nah itu kira-kira. Kalau tidak sanggup saya tidak usah jadi wakil. Dan kepala sekolah akan milih orang yang seperti itu. Di rapat pun kalau kepala sekolah ngomong, wakil nggak saya ngomong. Nah protes di luar, kira-kira seperti itu. Itulah ada lemahnya jabatan wakil. Nah itu ya. Tapi pengalaman sudah. Aku alhamdulillah di swasta wakil 10 tahun sebelum jadi kepala sekolah. Di negeri 5 tahun wakil. Ya alhamdulillah bisa diterima. Jadi itu Bapak Ibu, semua guru penggerak ini, Bapak Ibu pengajar praktik itu sudah menduduki posisi atau pernah menduduki Bu Nisa karena ingin mengundurkan diri kemarin. Sudah menduduki posisi yang strategis di sekolah. Jadi sudah siap sebenarnya. Sudah kami itu sudah siap. Jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada kawan-kawan calon guru penggerak sampai sejauh ini, sukseskan, jalani sampai akhir. Dan kepada Bapak Ibu pengajar praktik kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, supportnya, dukungannya kepada teman-teman kami. Mudah-mudahan seiring waktu bisa menyelesaikan dengan cepat. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, sertifikat itu jangan habis dimakan rakyat, harus dibunuh. Kalau dimakan rakyat baik, gawat. Itu kan kadang-kadang sertifikat itu makan rakyat baik. Jadi itu saja. Kalau sudah masuk gerbang itu, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu apa yang dilakukan. Sekali lagi terima kasih. Kalau ada kata-kata kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mengampun. Mudah-mudahan acara ini akan terlaksana sesuai dengan tujuan, sesuai dengan arahan, dan mudah-mudahan cikal bakal pemimpin minimal di Sumsel ada di antara Bapak Ibu berlima di dunia pendidikan. Jangan berpikir nak jadi di dinas lain ya, di dunia pendidikan. Itu saja. Kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Edi Dirmansyah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan sambutan dari pengajar praktik. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Anton Supriyanto MPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Edi, selaku Kepala SMK Negeri 1 Indra Selatan, teman-teman pengajar praktik yang saya hormati, Bapak Ibu calon guru penggerak yang kami banggakan, dan ini ada siswa. Nah, ada siswiku SMK Negeri 1 Indra Selatan yang senantiasa kita tunggu untuk prestasinya ke depan. Alhamdulillah, segala bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas kelimpahan berkahnya. Kita pada hari ini sempat
dan disempatkan berkumpul di ruangan ini untuk berdiskusi bersama-sama dalam rangka penyelarasan visi dan praktisa perubahan. Salam salam, mari kita senantiasa sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para kerabatnya dan penggemar yang ada bersama. Izinkan kami Pak berlima memperkenalkan diri dulu. Tadi belum bisa disebut, tapi belum kelihatan yang mana itu Pak Soleh, yang mana Pak Andi. Pertama, saya sendiri adalah Subrianto Pak, pengajar praktik utusan dari SMA Negeri 1 di Batu. Yang kedua Pak Andi pemain MPD dari utusan SMA Negeri 1 Kandis Pak ya. Yang kedua Pak Muhammad Saleh Bina, SPD MPD, Kepala SD Negeri 2 Indralaya, sekaligus pengajar praktik Indra Utara. Yang ketiga, keempatnya Bu Yeni Yanita Pak. Ini bawa langsung dari Pak Abdel, staf di BPG Pak. Induk dari kami, Ibu Yanita MPD ya. Yang ketiga, kelimanya Bu Zuwairia. Ini yang paling energik pada antara kami. Bu Zuwairia paling langsung kancap ke sini Pak, juara SPD. Ini guru yang paling energik Pak di antara kami. Co-kapten Ogan Ilir. Kaptennya Ogan Ilir dalam sisi IT. Ya. Baik, Pak Edi yang kami hormati dan Bapak Ibu calon penggerak, terima kasih atas sambutannya. Kami sangat terkejut semalam melihat foto itu, di foto Pak ruangannya jebret, wah luar biasa begitu. Susunan meja kursinya, letter U ini memang susunan moderasi Pak. Ternyata CGP dari SMK Negeri 1 Utara Selatan ini sangat cakap sekali di dalam pemahaman moderasi. Jadi terkejut kami melihat foto itu, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kedepannya harapan Pak Edi juga pada bulan Juli status C guru penggerak itu akan hilang. Dan tentunya nanti setelah lulus kita tadi bersama-sama Bapak Ibu. Jika sudah lulus, kita sampaikan sertifikatnya dengan baik dan perjuangkan sesuai dengan speknya masing-masing. Kata Pak Edi tadi, Pak Dwi ada aura kepala sekolah dan sebagainya. Mudah-mudahan ya prediksi Pak Edi tidak akan meleset dan beliau siap untuk memperjuangkan. Kami juga dari pengajar praktik maksimal Pak, berusaha semaksimal mungkin bagaimanakah rekan-rekan CGP ini dalam memahami, mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan di dalam program guru penggerak Pak. Program pendidikan guru penggerak selama 6 bulan berturut-turut Pak. Ini mohon maaf Pak, nanti barangkali ke depannya rekan-rekan CGP ini Pak mengganggu sekolah, tersita waktunya mungkin meninggalkan. Tapi jelas kalau sudah lulus CGP akan pandai memanage waktu. Terbukti teman-teman sampai malam bekerja mau menyelesaikan tugas di alat ekspor. Nah, harapan kami Bapak Ibu sekalian, ke depannya kita bersinergi antara pengajar praktik CGP dengan Bapak Kepala Sekolah tentunya supaya kita lancar semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kami diutus dari BPK untuk mengadakan pendampingan dalam diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan. Tujuan kami kesini adalah mengkritisi, memberikan masukan-masukan dalam pendampingan pembahasan mengenai penyelarasan visi dan prakarsa perubahan Pak Edi. Tentunya nanti dalam diskusi nanti ada hal-hal perbedaan pendapat biasa saja di dalam diskusi. Harapan kami ke depan dari diskusi-diskusi nanti akan menemukan suatu titik temu, kita tadi penanggarannya, dan nanti ada suatu prakarsa dari para CGP nanti memberikan suatu masukan kepada kepala sekolah
kepada sekolah untuk mewujudkan visi. Visi jangan sampai hanya dalam slogan saja. Visi harus kita memikat, kita satukan dalam hati kita masing-masing. Nanti akan kita jalankan bersama-sama. Karena visi adalah sebuah impian, bukan milik kepala sekolah. Visi adalah milik kita bersama, milik kepala sekolah, milik wakil, milik staf kependidikan, milik staf pendidik, milik siswa juga. Demikian juga milik komite sekolah. Jadi tanggung jawab untuk mewujudkan visi nanti tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai hanya dibebankan kepada kepala sekolah. Nah, pada saat ini kita akan mendiskusikan besar kemungkinan dari 5 CGP nanti Bapak Dedi akan berikan prakarsa bagaimanakah pencapaian visi yang cepat, bagaimanakah pencapaian visi yang menurut para CGP nanti ada suatu trik-trik tersendiri. Mungkin tidak tahu Pak, pola-pola pikir teman-teman CGP nanti kira-kira apa yang akan kita dapatkan. Nanti tentunya harapan kita akhir daripada diskusi ini nanti akan ada penyerahan mengenai prakarsa perubahan yang nantinya akan memberi masukan kepada kepala sekolah SMK Negeri 1 Daerah Selatan yang harapan kami nanti bisa memberi perubahan. Akhir sambutan saya, mohon maaf Pak, jika kehadiran kami berlima ini dari awal pendampingan 1 Pak mungkin kurang sopan dan mengganggu sekolah dalam pembelajaran yang juga Pak agak sedikit begitu dari sekolah. 5 hari Pak kami berjalan. Bahkan ada yang 6 sekolah, Pak Saleh 6 Pak ya, Bu Yenita 6, nah 5, Bu Juju 5, Pak Andi 4, saya sendiri 5 sekolah Pak. Ini kami meninggalkan sekolah. Selesai pendampingan jam 3 jam 4, mau sekolah tidak bisa. Akhirnya kami yang kasih tugas online. Nah, harapan kami ke depan barangkali nanti bagaimanakah kita bisa membagi waktu. Ini jelas jangan sampai nanti kita terganggu dan kita mengganggu sekolah. Tetapi sangat mustahil Pak Edi. Harapan dari PPG itu mengharapkan bahwasanya kegiatan pendampingan di luar jam sekolah. Kita full day, kita pulang jam 3:30. Kapan lagi kita pendampingan? Kalau 3:30 baru kita mulai. Terus stamina dari guru yang kita dampingi, di samping juga stamina PP, kira-kira mampu tidak? Untuk itu kita coba cari waktu, bagaimana caranya supaya PP tidak tersita tugas negara di sekolah masing-masing. Tugas negara yang kedua mendampingi Bapak Ibu CGP untuk sukses bersama. Ini mohon pengertian Pak. Jadi kedepannya barangkali masih ada waktu sampai bulan 7 Juli, bulan Juli 2023. Masih agak lama. Ini sangat spektakuler Pak Edi, terima kasih. Dari SMK Negeri 1 Daerah Selatan melahirkan 5 CGP pada angkatan 7. Dan saya dengar tadi ada 2 guru kita di angkatan 8 Pak, sudah sampai berwawancara. Nanti angkatan 9 diharapkan 9 daerah juga nanti akan lahir 5 CGP, 2 CGP ke depan 7, 14. Jadi Pak Edi tadi di SMK-nya melahirkan 7 kepala sekolah. Nah sekarang Pak Edi membalas melahirkan 7 calon guru penggerak. Mudah-mudahan 7 calon guru penggerak lulus semuanya dan mendapatkan job sesuai dengan impian dan harapan Bapak Ibu guru penggerak. Tolong perjuangan Pak. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan pun bila boleh tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Anton Supriyanto MPD. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan doa yang akan diimami oleh Bapak Hafizul. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam akan saya pimpin, dan bagi yang non-muslim silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di ruangan ini kami hendak menyelenggarakan acara pendampingan individu kedua calon guru penggerak angkatan ke-7. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan, kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan, kepada Bapak Ibu PUP, CGP dan juga siswa yang telah berkenan untuk menghadiri kegiatan kita pada hari ini, yaitu penyelarasan visi dan aksa perubahan. Jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya adalah CGP Angkatan 7 Kabupaten Magadir, nama saya Rosdiana. Kemudian ada pengajar praktik kami yaitu Pak Andi Kumaini, SPD. Pada kesempatan ini kita akan membahas sesuai dengan judul tadi. Di sini adalah menyelaraskan visi. Jadi visi sekolah yang sudah ada di sekolah ini yaitu mewujudkan layanan pendidikan berkualitas guna menghasilkan peserta didik yang santun, mandiri, kreatif, dan berwawasan lingkungan. Jadi pada kesempatan ini kita sama-sama untuk berdiskusi apakah visi yang sudah dilaksanakan di sekolah ini, yang sudah dicanangkan oleh stakeholder di sini itu sudah sesuai dengan yang diinginkan dalam filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu yang menggambarkan tentang profil pelajar Pancasila. Jadi pada kesempatan ini kita sama-sama berdiskusi menurut rekan-rekan sekalian, menurut ini apakah visi yang kita sampaikan ini itu sudah sesuai dengan keinginan dengan tujuan dari pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi. Jadi untuk itu ada beberapa pertanyaan ya, jadi kalimat rumpang yang bisa Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian dan siswa untuk melengkapinya. Nanti apakah itu akan sudah sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Baik, mungkin kami nanti akan membagikan, silakan kepada rekan sekalian untuk menambahkan pikirannya ya. Apakah visi yang kita jalankan ini itu bisa sesuai dan akan berkelanjutan. Jadi di situ ada beberapa kalimat rumpang yang telah kami bagikan untuk kita diskusikan. Jadi ini akan menjadi dasar bagaimana kita akan menyimpulkan visi yang akan dilanjutkan di sekolah ini, apakah itu sesuai atau tidak. Yang pertama di situ adalah kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Nah, pasti semua orang itu kan akan mempunyai pendapat masing-masing ya. Jadi yang namanya visi itu kan cita-cita. Sejak kecil mungkin kita sudah punya cita-cita tertentu, ada yang mau jadi dokter, mungkin jadi polisi, atau jadi penasehat hukum ya. Nah, jadi silakan digambarkan. Kemudian kepada murid-murid juga kan, anak-anak semua kan punya gambaran ya. Kenapa kalian melanjutkan sekolah ke SMK Intan? Pasti ada tujuannya. Setelah tamat kalian akan menguasai kompetensi tertentu kan. Kemudian sebagai pendidik juga itu ada kalimat rumpang selanjutnya, yaitu kita percaya bahwa murid-murid kita ini adalah. Nah, bagaimana gambaran Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua? Kemudian kalimat rumpang selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa
Nah, ini berkaitan juga dengan tujuan ke depan. Ya, jadi masing-masing siswa, masing-masing stakeholder itu pasti punya potensi yang bisa mendukung untuk terwujudnya visi yang mendukung filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kalimat rumpang selanjutnya yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan visi tadi. Dan selanjutnya itu kita dan warga di sekolah paham bahwa, nah ini juga berhubungan dengan pelaksanaan visi. Jadi silakan didiskusikan. Ya, nanti kami beri waktu kepada Bapak Ibu siswa yang mau menyampaikan pendapatnya melengkapi kalimat rumpang tadi. Jadi kita sesuaikan nanti dengan visi yang ada di sekolah, apakah sudah selaras atau nanti butuh penambahan atau mungkin ada yang harus kita hilangkan. Bagi yang siap, silakan nanti dari siswa boleh, Bapak Ibu guru, dari tenaga pendidik. Silakan Ibu Dela. Ya, silakan Pak Hafiz. Semuanya. Satu aja, nanti kita lagi kasih kesempatan dengan yang lain. Baik, kita memimpikan murid-murid. Kalau menurut saya, yang pertama yang saya impikan murid kami itu adalah pribadi yang beriman dan bertakwa. Kemudian dalam kesehariannya mereka sopan, santun, dalam pembelajaran mereka kritis, dan yang terpenting harapannya adalah mereka jadi pribadi yang berakhlak mulia. Mungkin itu, Bu. Baik, terima kasih. Itu dari Pak Hafiz. Ada lagi yang mau menambahkan? Ibu Dela, silakan. Boleh Bu, salah satu dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, yang pertama kita memimpikan murid-murid yang sopan santun. Terus kita percaya murid-murid adalah unik dan berbakat. Ya. Baik, terima kasih kepada Bu Dela. Kami masih menunggu masukan mungkin dari siswa. Silakan Perdana. Mungkin Perdana bisa pilih yang mana? Ya, Kalimat rumpang. mohon izin, saya akan melengkapi kalimat rumpang yang nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan yang pertama yaitu pendidikan karakter, kemudian budaya sopan santun, dan pembelajaran yang menyenangkan sehingga membuat siswa menjadi nyaman di sekolah. Baik, bagus ya. Kasih aplaus dulu. Jadi tadi dari beberapa masukan dari rekan-rekan sekalian bahwa yang pertama itu kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa. Dan ini pasti ya, karena ini sebagai dasar, landasan kita sehingga bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu yang memiliki keimanan dan ketakwaan. Dan ini pasti akan berkaitan dengan sifatnya, akan sopan, santun, jadi dia akan memiliki karakter yang baik. Kemudian di sekolah juga mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan. Artinya semua stakeholder itu harus mendukung yang namanya terselenggaranya KBM, ya, kegiatan belajar mengajar ini bagi siswa-siswa itu menyenangkan, dan juga proses pelaksanaan semua kegiatan itu bisa memberi dampak yang positif. Mungkin kita lihat lagi visi tadi. Jadi kalau dari sini itu visi sekolah kita mewujudkan layanan pendidikan berkualitas guna menghasilkan peserta didik yang santun, mandiri, kreatif, dan berwawasan lingkungan. Nah, kalau dari kata-kata itu ini sudah menunjukkan ya ada profil pelajar Pancasila.
Bagaimana? Jadi menurut rekan-rekan sekalian, apakah ini sudah selaras dengan yang disampaikan tadi? Kita melengkapi kalimat rumpang tadi. Ya, ya. Oke, jadi sudah baik. Baik, selanjutnya nanti mungkin prakarsa perubahannya, Pak Dwi. Kepada siswa yang masih berada di luar kelas kepada guru yang mengajar agar segera melakukan. Jadi ini contoh kalimat lain ya yang bisa kita buat itu untuk mengisi kalimat rumpang tadi. Yang pertama, kita memimpikan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sopan santun dan bernalar kritis. Kemudian kita percaya murid adalah pemegang masa depan bangsa, ya. Jadi itu adalah aset. Artinya kita harus membantu mengembangkan potensi yang ada pada siswa. Makanya kita perlu menciptakan pembelajaran yang murid itu unik dan berbeda. Jadi ini sesuai dengan filosofi KHD bahwa pendidikan itu dasarnya adalah menuntun. Ya, jadi kita menuntun kodrat anak supaya dia bisa berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, budaya sopan santun, pembelajaran menyenangkan dan berpusat pada murid. Nah, terutama saat ini ya, karena dampak dari pembelajaran COVID dari di masa COVID, terutama di karakter. Jadi anak-anak ini kebanyakan kita lihat kan sudah agak perilakunya itu jauh ya, jauh dari sikap sopan santun. Jadi kita gali lagi, kita perbaiki ke depannya. Kemudian murid di sekolah kita sadar bahwa sekolah adalah sumber belajar. Jadi sekolah ini ya sumber menambah keterampilan, yang khususnya kita SMK. Jadi anak-anak itu kan lebih ditekankan untuk menambah skillnya, baik soft skill maupun hard skill ya. Sebagai bekal nanti kalian akan memasuki dunia kerja setelah dari SMK ini. Kemudian guru adalah panutan dan panduan. Ini pasti ya, yang namanya kita guru itu selalu digugu dan ditiru. Artinya apapun yang kita lakukan sebagai pendidik itu pasti akan diikuti oleh siswa. Kemudian sekolah dapat membentuk perilaku yang baik. Nah, ini butuh dukungan dari seluruh stakeholder ya. Jadi tidak hanya 1-2 orang. Dan kami harapkan dari rekan-rekan yang ikut dalam sosialisasi ini kan menjadi agen perubahan. Jadi yang namanya perubahan tidak bisa dilakukan oleh 1 orang. Jadi butuh dukungan dari berbagai pihak. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntun dan memberikan contoh yang baik, memotivasi dalam semangat belajar, menanamkan akhlak dan pribadi sesuai profil pelajar Pancasila. Dan ini pasti butuh panutan, ya. Karena contoh yang lebih bagus itu kalau kita langsung melakukan, jangan hanya bicara. Dan kalimat terakhir itu kita dan warga di sekolah paham bahwa kemampuan belajar dan latar belakang keluarga setiap siswa berbeda-beda. Jadi sekolah memfasilitasi siswa untuk mengoptimalkan potensinya, sekolah mempersiapkan siswa untuk tangguh di dunia kerja. Jadi artinya memang sesuai filosofi KHD bahwa setiap anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda, unik. Jadi masing-masing akan berkembang sesuai dengan potensinya dan fasilitas yang kita siapkan. Setiap anak itu butuh bimbingan yang berbeda. Jadi ini yang akan disimpulkan tadi ke visi. Sedikit mungkin memberikan pengantar untuk diskusi visi dan prakarsa perubahan ini adalah yang diinginkan dari diskusi ini nantinya akan menghasilkan sebuah rekomendasi yang akan disampaikan kepada sekolah berdasarkan kehendak kita bersama. Artinya ada keinginan guru, ada keinginan siswa, tenaga pendidikan. Salah satunya adalah untuk siswa yang perlu digali kembali ya, apa yang sudah kalian rasakan selama ini di sekolah ini, apa hal-hal yang sudah baik yang perlu dipertahankan, apa-apa yang harus disempurnakan.
kalian, apa yang kalian inginkan ke depan terhadap sekolah ini. Berikutnya adalah tadi juga sudah disampaikan dari Dewan Guru ya, terkait dengan cita-cita yang diinginkan terhadap anak. Ini nanti kemudian diselaraskan dengan visi dan misi sekolah. Kalau ada hal yang ternyata perlu ditambahkan, silahkan ditambahkan. Yang disesuaikan. Biasanya visi ini tidak perlu terlalu banyak Bapak Ibu, semakin banyak semakin susah kita. Misalkan ya, tadi kalimatnya ada santun, ada mandiri, ada kreatif, ada berwawasan lingkungan. Ya. Santun ini kalau tidak ada pondasinya juga sulit Bapak Ibu ya. Kalau saya lebih menyarankan untuk menggunakan beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa itu akan menghasilkan kesantunan. Kesantunan belum tentu menghasilkan orang yang beriman. Karena orang Jepang itu santun, tapi mereka tidak punya iman. Begitu Bapak Ibu, itu landasannya adalah iman. Kemudian mandiri. Mandiri ini adalah sebenarnya sebuah PR bagi sekolah tingkat SMP maupun SMA menjadikan anak-anak yang mandiri. Mandiri yang dimaksud itu bukan saja bisa pakai baju sendiri kemudian pergi ke sekolahan itu bisa tepat waktu, itu belum kriteria mandiri sebenarnya. Dalam pendidikan akil balik itu yang namanya mandiri, anak itu sudah bisa mengatur dirinya sendiri, bahkan punya penghasilan sendiri, terutama anak laki-laki. Anak laki-laki itu ketika dia sudah akil balik, itu dosanya ditanggung sendiri dan makannya pun harus tanggung sendiri. Ketika masih makan di rumah, itu hitungannya masih dapat sedekah dari orang tuanya. Itu yang sebenarnya sekarang kurang digali oleh sekolah-sekolah, bagaimana menciptakan anak-anak yang mandiri, terutama anak laki-laki. Saya perhatikan ketika posisi duduk saja, banyak anak laki-laki itu duduknya di belakang. Makanya fenomena sekarang banyak perempuan yang menafkahi laki-laki. Benar nggak Bapak Ibu? Begitu. Jadi didikan di sekolah juga harus kita setarkan juga nih laki-laki ini. Juara kelas perempuan, padahal tanggung jawab keluarga itu laki-laki. Ya, mungkin boleh dihitung di sekolah ini presentasinya laki-laki juaranya berapa, perempuan juara berapa. Kita bisa lihat masa depan siapa yang akan mengendalikan nanti. Ya, laki-laki kan nggak mau perempuan yang mengendalikan, tapi buktinya laki-laki suka berbaris di belakang perempuan. Duduk di belakang perempuan, kemudian jadi ranking terakhir ya. Kalau apa-apa lagi lah, duluan lah yang Cino gitu. Nah ini Bapak Ibu perlu didalami lagi, ini pendidikan karakter sebenarnya. Anak laki-laki ini harus dididik secara laki-laki ya. Jangan terbalik, anak perempuannya yang streng, anak laki-lakinya nggak streng. Ketika piket yang diandalkan anak perempuan ya, anak laki-lakinya kemana main, ya nggak bertanggung jawab. Ini bahaya nih generasi berikutnya ini. Anak laki-laki yang katanya gagah, tapi ternyata maskulin. Ya kayak gitu ya, bukan maskulin, feminim ya. Bukan feminim secara sifat ya, tapi bukan feminim secara fisik, tapi feminim secara akhlak. Laki-laki itu sekarang feminim secara akhlak kebanyakan, feminim secara karakter ya. Kalau badan sih gagah ya, tapi caranya nggak gagah ya, nggak bertanggung jawab ya. Nah ini mandiri di sini yang harus dikuatkan kembali. Arti mandirinya atau apa? Saya lihat tuh ada di belakang tuh ada itu ya Bu ya, apa namanya, kolam ikan ya. Suruhlah Bu ini bikin kolam itu sampai jadi, sampai dijual itu, punya penghasilan ya. Saya katakan, kalau saya karena didikan dusun kali ya, kelas 4 SD itulah pajak ngambil upahan. Yang namanya lebaran itu tidak pernah minta duit uang tua. Saya pernah nantang siswa saya kayak gitu. Yang lebaran nanti beli baju dewek, Pak tuntaskan nilainya. Nah, itu ada tantangan bagi mereka. Saya kasih gambaran. 1 bulan sebelum lebaran, belilah ayam kecil, peliharalah. Lagi pernah lebaran, jual ya untuk beli baju. Malu dong anak laki-laki ini lebaran minta duit sama orang tua. Anak perempuan wajar ya. Nah, anak laki-laki malu. Sudah balik, sudah tahu cinta, sudah tahu perempuan, tapi minta duitnya sama emak, malu dong ya. Nah ini yang juga harus ditanamkan kepada anak kita. Kemudian kreatif ya.
Berwawasan lingkungan ini mungkin sesuai dengan aset yang potensi yang ada di sekitar. Kemudian saya itu sangat menyayangkan kerajinan jumputan itu, kalau kita lihat di Kertapati itu pengrajinnya orang Jawa, bukan orang Palembang. Mungkin bisa dicek di rumah anak-anak kita, ada nggak punya mesin tenun itu di rumah? Jangan-jangan sudah dilupakan. Kita di sekitar sini kan dekat dengan Tanjung Batu, anak-anak kita ini bisa bikin rumah bongkar pasang, atau bisa bikin kerajinan emas ini dulu ya. Karena ya, kita belajar IT tapi di lingkungan kita nggak berkembang. Itu sayang sekali, ilmu alam yang ada di sekitar kita tidak digunakan. Bapak saya itu termasuk tukang juga. Jadi kalau mengukur kayu itu bukan pakai meteran, tapi pakai daun kelapa. Pakai daun kelapa. Pas tapi tidak mengot. Kalau kita pakai penggaris masih mengot. Bikin kapal itu tidak mengot. Tidak pakai itu, tidak pakai meteran. Itu pakai daun kelapa aja. Luar biasa. Ini kearifan lokal sebenarnya yang perlu digali kembali. Itu mungkin sebagai tambahan lah ya, memberikan gambaran anak-anak. Nanti mungkin setelah Ibu Ros ini dilanjutkan dengan yang lain Ibu ya, bisa mungkin menggali lebih dalam apa yang diinginkan anak-anak. Kalau kemarin di SMA Tanjung Batu kata guru-gurunya, harusnya bukan anak yang perwakilan anak yang pintar baik katanya yang disuruh di sini. Udah yang nakal itu juga perlu kita tanya apa dia kendaknya. Sehingga mereka supaya betah di sini tuh pengennya apa ya? Biar kita bisa selaraskan dengan apa yang diinginkan sekolah dan apa yang diinginkan oleh anak-anak. Demikian, mungkin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan acara kita. Dari beberapa penjelasan oleh para CGP dan juga sudah dipimpin oleh para pengajar praktik, sudah kita dengarkan bersama dan sudah kita dapatkan berbagai kesimpulan terkait dengan penyelarasan visi dan prakarsa perubahan. Nah, selanjutnya kita dengarkan bersama-sama refleksi dari pengajar praktik. Baiklah, mungkin akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Saleh Bina, MPD, kepada Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah SWT. Mari kita bersyukur kepada Allah selalu, dan salawat salam sampaikan kepada kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kepala sekolah, Kepala SMK Negeri 1 Indralaya Selatan yang kita hormati Bapak Edi dan Monsa, rekan-rekan calon guru penggerak dan rekan-rekan guru serta tenaga pendidik dan kependidikan SMK 1 Indralaya Selatan, rekan-rekan pengajar praktik yang saya hormati dan rekan. Langsung saja di akhir sesi ini kami dari TV pertama mengucapkan terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa ini dari kepala sekolah, rekan-rekan guru dan pendidik dan tenaga pendidik di SMK 1 Wilayah Selatan ini. Yang kedua, selamat dan sukses kepada SMK 1 Wilayah Selatan, terlebih khusus kepada Pak Edi Darman Insya yang sangat luar biasa sambutannya pada kami. Kita doakan ini selalu sehat walafiat, dan tentunya rezeki umur yang panjang yang selalu berkah kepada Pak Edi dan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami menyampaikan sesuatu yang penghargaan yang setinggi-tingginya kepada sekolah ini, terlebih khusus kepada Bapak Edi, dan kami juga menyampaikan selamat kepada sekolah ini, kepada Pak Edi, bahwa sekolah ini telah
dan akan insya Allah kedepannya terus menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional, yang tentunya pendidik dan tenaga pendidikan yang saat ini memang karirnya dimulai dari calon guru penggerak. Apa yang telah kita dengarkan, apa yang kata Pak Edi tadi, yang sangat jelas apa yang dia sampaikan, bahwa program pemerintah sekarang seperti itu. Tidak bisa tidak, mau tidak mau, kalau kita ingin menjadi pendidik dan tenaga pendidik yang profesional dan mengikuti perkembangan dan karir ke depan tentang pendidikan. Karena di pundak kita semua, bahwa masa depan bangsa, masa depan anak-anak ini yang saat ini ada di pundak kita. Orang mengatakan, kapan lagi kalau tidak sekarang? Ya, siapa lagi kalau tidak dari kita memulainya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi permohonan maaf tentunya kepada warga SMK 1 Indralaya Selatan, terlebih khusus kepada yang terhormat Bapak Edi Darmansyah sebagai kepala sekolah di sini. Tentunya banyak hal kekurangan yang kami yang dari awal kami datang yang kedua dalam kegiatan ini, dan kami tetap mengharapkan kerjasama CGP, kepala sekolah dan tenaga pendidikan untuk ke depan, karena ini baru bulan ketiga Pak Edi, 6 bulan kawan-kawan ini kami mendampingi kawan-kawan hebat ini baru pendampingan individu yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, artinya masih 3 kali lagi. Mohon tidak segan-segan dan tidak merasa bosan menerima kami untuk mendampingi rekan-rekan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada calon guru penggerak, dan mudah-mudahan ke depannya lagi kawan-kawan yang lain yang tadi sudah dikatakan angkatan 8 sudah 2 ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat, kami ucapkan ikut senang, bahagia kami berada di tengah-tengah Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa ini. Terima kasih, mohon maaf, dan kepada Allah manapun. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak M. Saleh Bina MPD. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita dengarkan arahan dan tanggapan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Indralaya Selatan kepada Bapak Edi Darmansyah, SPD MSI. Kami persilakan. Oke, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu penampil, kawan-kawan CGP, Pak Anton, Pak Soleh, Pak Andi, Ibu Jujuk dan Ibu Yeni. Jadi berusaha untuk menghafal. Biasanya kalau aku lebih cepat hafal apa memang. Gitu kan. Jadi mungkin alhamdulillah syukur kita ucapkan bahwasanya acara kita dapat berjalan dengan baik pada hari ini. Kami juga sangat berterima kasih kepada Pak Soleh, Pak Anton, Pak Andi, kemudian Ibu Hidu dan Ibu Irita, Ibu Hidu ya, yang telah meluangkan waktu, berkorban. Katakanlah jangan-jangan hari ini ada jam di kelas sampai meninggalkan anak didik demi untuk mendukung teman-teman kami yang dalam pelaksanaan calon guru penggerak. Pada kesempatan ini mungkin tadi disampaikan oleh Pak Soleh dan Pak Anton bahwasanya ini baru yang kedua. Jadi masih ada lagi yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan bahkan yang ketujuh. Dan setidaknya di sekolah kita masih 3 kali lagi. Jadi saya dengan sangat terbuka mempersilakan kapanpun dan saat bagaimanapun silakan dilaksanakan
kalau bisa baik dari sisi apapun harus lebih baik dari hari ini. Hanya saja ya sama dengan Pak Soleh ini, sama-sama kami sekarang di sedang kepala sekolah. Saya jelas tidak bisa berjanji 100% apakah selalu bisa mengiringi, apalagi saya juga selaku ketua MKKS. Ini saja saya menunda kegiatan, harusnya hari ini ada kegiatan. Itulah kira-kira itu. Yang jelas sekarang masuk tahun krusial. Di tahun krusial ini ya bukan tidak mungkin kadang-kadang jabatan kepala sekolah itu masuk mesin. Nah jadi apalagi kami sampai hari ini itu adalah ketua MKKS. Ini saja Pak, harusnya saya ada di Senai hari ini Pak. Di Senai selaku ketua MKKS, SMK, SMA, SD, mungkin SMP itu harus di Senai. Tapi saya wakilkan dengan bendahara MKKS tadi. Alhamdulillah hari ini kita dapat musibah sedikit. Anak kita tertangkap Pol PP. Baru STM-nya itu namanya. Jadi kelebihan STM itu, kelebihan anak STM itu, Bapak Ibu, satu, otaknya kalau dijual mahal. Kenapa? Karena otaknya tidak pernah dipakai. Itu. Jadi itu kira-kira. Itulah kelebihan anak STM. Dan hari ini mereka membuktikan Pak Hafiz. Oh mereka memang benar-benar STM. Lah ketangkap Pol PP, ada kunci T. Kalau saya dulu Pak Soleh cerita dikit, waktu di Palembang dulu terakhir kan saya waktu kesiswaan tuh di SMK Negeri 4 Palembang. Mungkin jurusan ya bangunan, nah seperti itu yang memang anak-anaknya ingin menunjukkan jati diri benar-benar anak STM. Ingin mencoba dan mencoba. Iya, STM mencoba. Jadi itu sebenarnya harus dikembangkan seperti itu, dikembangkan. Jadi kalau dikembangkan, jadi yang lebih hebat lagi, ya mudah-mudahan tidak diproses lebih lanjut. Mereka itu bawa kunci, mereka itu bawa kunci. Tidak apa-apa. Jadi dengan hal yang seperti itu di Pol PPOI tercatat anak hitam. Nanti ados. Tolong bagian kesiswaan balik ini redamkan itu. Tuh, Bu Asti, ya. Tolong. Nah, kita selesaikan dengan senyum, kita lagi dengan senyum, tapi dia belum. Betul kan. Jadi nangani anak itu dengan senyum baik, tapi dia belum. Nah, benar kan? Bukan anak TKJ, bukan anak PSPT, bukan anak PSPT dan juga ini. Yang sifatnya mata. Oh, man itu berarti dia lebih menghayati Al-Quran itu. Ya, itulah kira-kira. Itu ya. Untung saya tidak di sana tadi. Kalau saya di sana tadi ya mungkin tambah enak. Jadi mungkin itu sekali lagi untuk berikutnya persilakan kawan-kawan guru penggerak koordinasikan dengan Bapak Ibu pendampingnya. Yo, kita ikuti tahapannya. Mudah-mudahan kalau ini sudah bulan Februari ke bulan Juli, ya mungkin ini sudah progresnya sudah melebihi angka 60% Pak ya? Iya. Sudah melebihi angka 60%. Ikuti dengan baik. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Saya bangga dengan Bapak Ibu sudah ada lagi calon 2. Ya mudah-mudahan nanti akan berkembang sesuai dengan tuntutan yang dari calon guru penggerak itu saja. Yang jelas memang benar Pak Soleh, Pak Anton, Pak Andi dan juga Ibu Jadi dan Ibu Juju ke depan memang dari guru penggerak inilah yang akan dikembangkan karir. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi dan Manca. Acara selanjutnya penyerahan visi dan prakarsa perubahan dari calon guru penggerak kepada Kepala SMK Negeri 1 Indralaya Selatan. Kami persilakan kepada para calon guru penggerak untuk menyampaikan hasil visi dan prakarsa perubahan. Baik, penyerahan visi dan prakarsa perubahan dari calon guru penggerak kepada Kepala
pada hari ini. Untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.